selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kita akan baca bersama-sama Sakaria pasalnya yang kedua ayat yang ke-8. Sudah dapat semuanya? Lantai 1 sudah dapat? Haleluya. Lantai 2 sudah dapat semuanya? Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah firman Yahweh semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya saudara, hari ini kita mau belajar saudara, bagaimana kasih anugerah Tuhan tetap sama Dia curahkan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menikmati karya-karya Tuhan bahkan sampai hari ini. Bapak Ibu serta kita semua yang ada di tempat ini melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu nyata, amin. Tetapi banyak orang tidak melihat pertolongan Tuhan karena banyaknya beban, masalah saudara, ya kan? Banyaknya masalah sehingga menutup saudara, sehingga tidak melihat, oh Tuhan itu tidak baik, oh Tuhan itu jahat, oh buktinya Tuhan biarkan saya begini, buktinya Tuhan biarkan saya meninggalkan saya seperti ini. Tetapi hari ini kembali kita mau belajar saudara. Hari ini saudara, di sini Hana beri judul khotbah Hana, sentuhan ilahi dalam hidup kita saudara. Berbicara tentang sentuhan ilahi saudara, bagaimana kasih Tuhan itu terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, amin. Ya, karena hari-hari inilah hari-hari yang jahat saudara, di mana kita manusia tidak tahu apa yang harus kita lakukan, mempertahankan kebenarankah atau mempertahankan ego kita kah, atau kita terjerumus dengan dunia ini saudara. Kita manusia ini punya hal-hal yang sangat sensitif saudara, ya kan? Roh itu penurut tetapi daging itu lemah saudara. Mungkin hari ini kita bisa kuat saudara, belum tentu besok kita bisa kuat saudara. Besok kita bisa kuat saudara, belum tentu besoknya lagi kita bisa kuat saudara. Karena kita masih mengenakan tubuh daging saudara. Tetapi ingat saudara, sekalipun kita manusia jatuh dalam dosa, ingat Dia tetap datang dengan sentuhan kasih-Nya bagi kita. Apa maunya Tuhan saudara dalam kehidupan kita? Maunya Tuhan adalah membawa kita kembali kepada apa yang Dia mau saudara. Itu sebabnya sekalipun firman Tuhan berkata dosamu merah seperti kirmisi, tetapi Dia datang untuk membawa kita, menjadikan kita kembali putih seperti salju. Terlalu baiknya Tuhan saudara dalam hidup kita saudara. Terlalu baik Tuhan itu dalam kehidupan kita. Makanya saudara, hari ini kita mau belajar saudara. Di sini saudara kita belajar, kita melihat ada kata biji mata saudara. Ya, makanya Zakaria di sini katakan, sebab beginilah firman Yahweh semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, ya, dikatakan apa? Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, ya. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita mau lihat makna dari biji mata saudara. Makna di sini adalah merujuk kepada satu pilihan saudara, satu bangsa yang dipilih, yang dikasihi, yang disayangi, yang dijagai saudara. Sehingga apapun yang terjadi bagi bangsa itu, berarti bangsa itu sedang disentil oleh bangsa lain. Karena apa? Karena Tuhan sedang menjaga, melindungi mereka. Ketika Tuhan menjaga dan melindungi mereka, berarti mereka sedang berperkara dengan Tuhan. Makanya di sini Zakaria sedang dipakai oleh Tuhan untuk membuka, apabila bangsa-bangsa lain mulai mengarahkan pandangan mereka kepada bangsa pilihan, berarti mereka sedang berperkara dengan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita saudara. Mungkin kita merasa kita sudah tidak kuat, kita merasa kita tidak mampu, kita merasa kita punya banyak musuh. Tetapi ingat saudara, kita sedang dijadikan Tuhan seperti biji matanya Tuhan saudara. Dia sedang menaruh sentuhan kasih-Nya untuk apa saudara? Untuk Dia menunjukkan betapa
Kita sedang melihat apa yang sedang kita lakukan, tidak lagi melihat apa yang Tuhan sedang merencanakan, saudara. Sehingga banyak orang keluar dari jalur-jalurnya Tuhan, saudara. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita kembali, apabila kita menjadi biji matanya, ingat Dia sedang menjaga, saudara. Karena kita menjadi biji matanya, Dia sedang menjaga kita. Dia sedang membawa kita. Jangan, saudara punya mata ya. Di sini semua punya mata ya, Bapak Ibu. Coba pegang dulu matanya. Jangan cungkil matanya, tapi pegang aja. Ya. Ada yang matanya? Fungsi mata untuk apa? Melihat, melirik kata Ibu Gembala. Apalagi saudara? Memandang. Bukan selalu memandang apa yang baik aja ya, tapi keseringan kita lihat apa yang jahat ya. Lebih banyak ya. Lebih banyak dan keseringan kita melihat apa yang lebih di luar dari rencana Tuhan, saudara. Sehingga mulai muncullah pertanyaan demi pertanyaan, saudara. Karena lebih banyak melihat yang tidak benar, mulai ada pertentangan. Sehingga muncul dalam hati kita ada pertanyaan-pertanyaan. Coba enggak, gitu kan. Ya, tetapi apabila kita membuka mata kita dan melihat apa yang benar, kita sedang masuk dalam rencananya Tuhan. Karena yang kita lihat sesuai dengan panggilan Tuhan, saudara. Dia panggil kita untuk kita masuk dan kita mulai melihat apa yang Dia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Ada dua hal mau kita belajar hari ini, saudara. Sentuhan ilahi dalam hidup kita. Poin yang pertama, bahwa Tuhan memperhatikan kita. Dia sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ingat, Dia sedang memperhatikan kita. Karena Dia sedang memperhatikan kita, itu sebabnya Dia mencurahkan isi hati-Nya bagi kita, saudara. Sehingga ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia yang bertanggung jawab, saudara. Kalau Tuhan yang sedang bertanggung jawab atas hidup kita, karena Dia sedang memperhatikan kita. Itu sebabnya kalau kita sedikit akan melenceng, saudara, ya namanya juga biji mata gitu kan, mulai agak rasa sakit gitu, saudara. Emangnya kalau mata kita sakit sedikit-sedikit aja, entah digigit semut atau kena debu, saudara, apakah kita biarkan? Tidak ya, kita tidak akan biarkan. Kita mengutamakan supaya kita bisa dibersihkan entah apa, saudara. Kalau bengkak pun kita akan berobat, saudara. Banyak hal yang kita akan cari untuk kita bisa mempertahankan mata kita bisa kembali bisa melihat, saudara. Makanya di sini Tuhan sedang menjadikan kita sebagai biji matanya. Untuk apa, saudara? Karena biji matanya untuk melakukan apa yang Dia mau, saudara. Karena menjadi biji mata Tuhan itu tidak gampang, amin. Ya kan? Yang selalu yang kita lihat adalah yang benar. Tapi masalahnya, pertanyaannya, selalu yang kita perhadapkan adalah apa yang tidak benar, saudara. Sekarang bagaimana caranya? Ketika Tuhan sedang memperhatikan kita, hendaklah kita melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Karena apa, saudara? Tuhan memperhatikan kita dan peduli kepada kita. Karena Dia sedang memperhatikan kita, Dia sedang menjaga kita. Jangan sampai kita menyimpang, saudara. Ini alasannya kalau Tuhan mau sedang memperhatikan kita, saudara. Jadi kalau Tuhan sedang memperhatikan kita, saudara, namanya juga orang diperhatikan, ya kan? Mungkin hari ini saudara lihat anak sedikit agak beda ya, saudara. Pasti saudara perhatikan, mulai ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan, ada perkataan-perkataan seperti itu, saudara, dalam hati aja ya, nggak usah dikeluarkan ya kan? Kalau tidak di WA aja gitu kan, seperti gitu kan, ya kan? Jadi ada kata-kata yang timbul sama dengan Tuhan terhadap hidup kita, saudara. Pada waktu kita mulai menyimpang, karena Dia memperhatikan kita, maka kita mulai menyimpang dari jalan-jalannya. Dia mulai merasa sakit, saudara. Dia mulai melihat, oh anakku ini mulai menyimpang. Karena mulai menyimpang, Dia mulai turun tangan, saudara. Dia menjagai kita, Dia memperhatikan kita. Jangan sampai kita keluar dan kelajuan kepada
apabila biji matanya diganggu, maka Tuhan turun tangan. Katakan sama diri kita sendiri, aku biji mata Tuhan. Kalau kita biji mata Tuhan, berarti kita harus melihat apa yang Tuhan mau, ya kan? Kalau kita biji mata Tuhan, Tuhan tahu sedang memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Karena apa? Dia sedang memperdulikan hidup kita, saudara. Mari kita buka dalam Ulangan 32, saudara. Dalam Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-10. Ya, dikatakan apa, saudara? Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ya, saudara, Tuhan memilih kita bukan karena kita baik, saudara. Tuhan mencari kita bukan karena kita sedang baik-baik saja, saudara. Tuhan memilih kita karena kita akan terjerumus, saudara. Itu sebabnya karena dia datang memilih kita, dia sedang bawa kita. Makanya di sini katakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Kita sedang berada dalam padang gurun, saudara, yang sedang ibaratnya ibu gembala seringkali bilang lilu. Bingung ya? Lilu artinya bingung ya? Atau salah? Hah? Benar? Nyasar. Kita sedang berada dalam padang gurun, lagi sedang nyasar, saudara. Karena nyasarnya kita bingung kemana harus kita berjalan dan kita melangkah, saudara. Karena ketika kita berjalan dengan pemikiran kita menghadapi masalah yang sedang kita alami, saudara. Kita sedang dibawa Tuhan untuk melihat bahwa dia sedang memilih kita. Dia sedang mencari kita karena kita sedang nyasar, saudara. Kita sedang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kita sedang tidak tahu apa yang harus kita perbuat dengan masalah yang sedang kita alami. Tetapi dia memberikan janji yang luar biasa hari ini. Dia berkata, didapatinya di dalam kebingungan kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Di dalam ketidakmampuan kita, dia datang untuk merebut kita. Amin. Dia datang untuk mencari kita agar kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan, saudara. Tetapi sekarang apa yang harus kita kerjakan? Sekarang kita perlu lihat. Makanya dia katakan di sini, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, saudara, di tengah-tengah ketandusan. Kita sedang tandus iman kita, saudara. Kita sedang tandus pengharapan kita. Kita sedang tandus kasih kita kepada Tuhan. Tetapi lagi-lagi dia tidak tinggalkan kita, karena dia jadikan kita biji matanya. Dia jagai kita. Makanya dikatakan apa, saudara? Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bingung kita dengan masalah yang sedang kita alami. Kayaknya masalahnya tidak habis-habisnya. Baru hari ini ngalami, besok lagi ngalami. Belum selesai satu, sudah datang masalah lagi. Belum selesai lagi satu, datang lagi yang lain baru lagi. Sepertinya kita sudah tidak kuat dan tidak mampu dengan masalah yang sedang kita alami. Lalu bagaimana caranya? Kan gitu kan pertanyaannya kita kan. Maunya ketika kita ikut Tuhan, selesai, beres kabeh, katanya lagu pujian berkata. Ya kan, masalah kita itu ditanggung oleh Tuhan. Benar, masalah kita ditanggung oleh Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan sedang memproses hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dan dewasa di dalam Dia. Ketika kita dihadapi dengan segala sesuatu, kita bukan anak kecil, saudara, yang dimana kita menangis dan hanya berdiam saja. Tetapi kita menjadi orang dewasa sekalipun kita menangis, namun kita tahu apa yang harus kita bertindak lakukan sekarang. Anak-anak kecil gitu kan, kalau mengalami masalah atau tidak mau diberikan, minta permen, tidak dapat, kan gitu kan, menangis, merajuk, ya harapannya cepat dapat permen aja dengan nangis. Beda dengan kita dengan orang dewasa, saudara. Kita yang dewasa sekalipun apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan, benar kita sedang menangis, namun
menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya, inilah perbedaannya, saudara, yang menjadi biji matanya Tuhan. Ya, yang menjadi biji matanya Tuhan, Dia jagai, Dia lindungi. Apalagi dikatakan, saudara, diawasinya. Ya kan gitu kan? Tapi kita kadang, saudara, saking kalah disayang kan gitu kan, diawasi sedikit-sedikit, tak boleh kayak gini ya, gitu kan? Harusnya kayak begini ya, harusnya kayak begini dan gitu ya. Diawasi, dijagai. Kita manusia kan gitu kan, maunya ya udah suka-suka aku aja kan. Ya udah, aku kan pilihan, ya udah suka aku aja. Tetapi firman ini membuktikan, saudara. Dia katakan karena kita menjadi biji matanya. Dia katakan di tengah ketandusan dan auman padang belantara, kita sedang berada di dalam ini, saudara. Dia kelilinginya kita dan diawasi terus, saudara. Dia jagai sebagai biji matanya. Karena apa? Jangan sampai kita binasa, karena kita adalah kekasih-kekasihnya, saudara. Dia jagai kita, jangan sampai kita keluar dari jalur-jalurnya, saudara. Itu sebabnya Dia awasi hidup kita, saudara. Kalau Dia awasi karena Dia sayang. Bapak Ibu, suami istri, ya kan, ke gereja. Kalau bapak yang sayang istrinya, gitu kan, lihat istrinya belum pakai lipstik misalnya, gitu kan, pasti bilang, mama, pakailah lipstiknya. Atau bapak-bapak, oh, udah lain ya, gitu kan, gak usah lain dong. Dulu lain, sekarang lain gitu kan. Anda kan tunjukkan kasih, ya kan? Ya bapak-bapak, halo. Ini ada suara. Bapak-bapak, hai bapak-bapak, halo. Halo bapak-bapak, kasih istrimu. Amin. Ya kan? Karena itu sudah kata firman, ya kan? Jadi kalau ada sedikit kan gitu kan, suami istri kan kayak gitu kan, ada sedikit kan memperhatikan terus, ada sedikit yang beda pasti diperhatikan, dilihat, dijaga, ya kan gitu kan, ya Bang Daniel, gitu kan? Iya katanya. Nah gitu kan, seperti itu diperhatikan, dijaga, ya kan istrinya kan, apalagi melihat semuanya, saudara. Sama saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan Tuhan, saudara. Dia jagai, Dia promosikan hidup kita, saudara. Untuk apa? Supaya dunia lihat, saudara, bahwa mereka di dalam Dia, saudara. Karena apa? Dia sedang menunjukkan ada perbedaan. Inilah anakku, inilah umatku, ini yang dipilih oleh Tuhan. Ada perbedaan hidup mereka karena Dia jagai dan Dia lindungi, saudara. Dia memperhatikan terus, saudara. Jangan kira Tuhan tidak memperhatikan kita. Dia sampai hari ini Dia peduli akan hidup kita, saudara. Kenapa kita merasa Tuhan tidak peduli kita? Karena beban kita yang menindih kita, yang kita rasakan Tuhan tidak peduli akan kita. Sekarang kita harus bongkar itu, saudara. Dengan cara bagaimana? Memang ada masalah dalam Yesus, tetap ada masalah, itu proses, saudara. Ya, proses untuk apa? Membawa kita semakin dekat dengan Dia. Untuk apa? Kita melihat bahwa cara Tuhan bekerja luar biasa. Dia menunjukkan dalam segala sesuatu, di dalam ketandusan, di dalam padang gurun sekalipun Dia tetap ada. Dia menunjukkan, Dia mengawasi kita, Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, saudara. Sebab Dia jadikan kita biji matanya, saudara. Dia jagai, saudara. Ya, untuk apa? Tetap melangkah, berjalan. Kendati pun engkau di padang gurun, kendati pun engkau di tanah tandus, tetapi aku akan membawa engkau keluar, sebab engkau adalah biji mataku, kata Tuhan. Dia akan menunjukkan dan membuktikan Dialah kemenangan yang luar biasa. Amin. Ya, jadi saudara, masalah boleh ada dalam kehidupan kita, tetapi Dia yang memilih kita sedang menuntun kita untuk melewati. Kita sedang melewati lembah kekelaman. Kita sedang melewati tanda tandus ini, saudara. Kita sedang melewati, Tuhan tidak biarkan kita tinggal selamanya di situ. Tetapi ada saatnya, seperti pujian tadi. Sampai detik ini ku
Aku butuh Tuhan. Tanah yang sedang aku lewati tandus Tuhan, seperti tidak ada pertumbuhan. Tapi aku percaya Tuhan akan membawa aku keluar, mendapatkan padang rumput hijau. Dia membaringkan kita untuk menemukan suasana kebahagiaan yang luar biasa. Karena dia jadikan kita biji matanya. Jadi masalah, jangan jadikan masalah itu beban yang sangat berat, sehingga kita tidak lagi melihat kuasa Tuhan bekerja. Jangan biarkan kita mempersempit kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Karena masalah yang sedang kita alami. Masalah benar, masalah ada saudara. Tapi Yesus kita lebih hebat dari masalah kita. Yesus kita lebih besar dari masalah kita. Yesus kita lebih tahu, sebab dia sedang peduli akan kita. Dia sedang mengawasi hidup kita. Kalau dia Tuhan yang jahat, dia biarkan kita berjalan sendiri. Kalau dia Tuhan tidak mempedulikan kita, dia tidak awasi kita sendiri. Kalau dia Tuhan yang jahat, dia tidak memperhatikan kita sendiri. Sekalipun kita dalam sesuatu yang tidak mampu, dia tetap memperhatikan kita. Dia tetap menjagai kita. Karena apa? Dia sangat sayang. Sebab dia sedang menunjukkan sentuhan kasihnya atas kita. Ingat saudara, kita manusia ini saudara, memiliki hati, ada hati yang lembut, ada hati yang keras. Ketika kita dinasehati saudara, kadang kita mau berontak, kadang kita mau melawan. Tetapi kasih Tuhan itu saudara, dia berikan itu, dia sentuhkan hati kita. Supaya pada waktu kita mengalami sepertinya kita mengalami duka cita, karena kita tidak mampu dengan masalah itu, dia datang menunjukkan bahwa dia begitu mencintai kita. Daud dalam keadaan berdosa, Tuhan tetap datang mencari dia. Tuhan tetap mencari dia dan membawa dia. Dan dia berserah kepada Tuhan, dan Tuhan mulai ubahkan hidupnya. Kita manusia tidak terlepas dengan namanya dosa. Kita manusia tidak terlepas dengan namanya kekurangan. Tetapi kasihnya saudara, tetap dia menuntut kita untuk melihat bagaimana kebesarannya itu dinyatakan saudara. Makanya dalam Ulangan 32 ayat 10 ini saudara, kita pegang saudara, bahwa dia tetap mengawasi kita, menjadikan kita biji matanya, yang dia pelihara, yang dia lindungi dan dia jagai saudara. Untuk apa? Untuk kita semakin sempurna. Dia bawa kepada kesempurnaan yang kita belum kenal saudara. Tetapi dia bawakan untuk kita semakin bersinar, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kita buka dalam Mazmur 121 saudara. Mazmur 121 ayat yang ketiga. Dia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelah. Siapa yang sudah tidak mampu? Siapa yang sudah tidak sanggup dengan masalah? Yang berdiri di depan pun sudah tidak mampu. Tapi penjaga kita tidak pernah terlelap. Dia jagai kita saudara. Dia tetap menjagai kita. Karena dia katakan saudara, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Udah lelah Tuhan, udah capek Tuhan, udah tidak mampu Tuhan. Tapi kembali dia berkata, dia tidak biarkan kakimu goyah. Kalaupun Tuhan izinkan kita berdiri dalam tanah yang tandus, kalaupun Tuhan izinkan kita berdiri dalam sesuatu masalah yang sedang kita sepertinya tidak mampu untuk keluar dari masalah itu, tapi dia mengizinkan kita tetap berdiri. Karena apa saudara? Karena dia menunjukkan bahwa engkau dan saya adalah biji matanya yang dia jagai saudara. Sehingga ketika kita melihat bukan lagi dengan kacamata kita, tapi kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mempertahankan hidup di dalam Tuhan tidak gampang saudara. Sebab kita sedang berada ketandusan saudara. Dunia ini sedang tandus saudara, dengan begitu banyak yang sedang terjadi saudara. Tidak subur lagi dengan benih-benih kebenaran saudara. Tetapi Tuhan
sedang menunjukkan bahwa begitu dia mencintai kita, saudara. Kenapa? Dia membawa kita untuk kita hidup di dalam Dia. Ya. Untuk mencari dan membawa saudara, untuk menumbuhkan saudara, untuk mengambil sari-sari untuk menghidupkan kembali yang benar saudara-saudara di dalam zaman sekarang ini. Saudara kayaknya suka, tetapi Dia kembali menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Untuk apa saudara? Untuk menunjukkan bahwa Dia begitu mencintai kita. Makanya Dia katakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Yesus tidak biarkan kaki kita goyah. Yesus tidak biarkan kita jatuh. Yesus tidak biarkan kita hilang. Yesus tidak biarkan kita hilang pengharapan kita. Yesus tidak biarkan iman kita kandas saudara. Yesus tidak biarkan kasih kita hilang sama Dia. Tetapi Dia katakan, penjagamu tidak akan terlelap saudara. Dia jagain kita. Keluar masuknya kita, apapun yang kita lakukan, Dia tetap jaga. Kendati pun saat ini kalau kita jatuh dalam dosa, kalau saat ini kita banyak masalah, kalau saat ini kita banyak pergumulan, Dia tetap jaga kita saudara. Karena apa? Dia jadikan dirinya saudara, ini aku hadir di dalam engkau, ini aku ada di dalam engkau. Untuk apa? Kembali pengharapan kita di dalam Dia. Jangan sampai kita hilang pengharapan di dalam Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia sayang. Sekarang kita tutup mata kita dan kita katakan, Yesus, aku mencintaimu. Kakiku tidak akan pernah goyah karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami sedang berada dalam ketandusan dunia ini Tuhan. Tapi Yesus kami begitu besar. Dia membawa kami untuk bisa melihat bahwa Dia adalah penolong yang luar biasa. Tetaplah melangkah dengan Tuhan saudara. Jangan hilang pengharapan kita. Sudah di depan mata Kak Hana udah tidak mampu lagi untuk menghadapinya, udah tidak bisa Kak Hana. Kayaknya mau berharap sama siapa? Semakin aku berharap sama Tuhan, semakin datang masalah itu. Semakin aku meminta pertolongan Tuhan, semakin Tuhan jauh daripadaku. Di mana namanya ada keajaiban lagi, mujizat tetap akan terjadi saudara. Bagi mereka yang berharap di dalam Dia, mujizat itu tetap akan nyata saudara. Sekarang kita berdiri, kendati pun kita sedang berada di tengah badai yang luar biasa. Sepertinya kalau mau berharap pun sepertinya seperti aku udah mau leong Tuhan. Tapi Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia mau kita berdiri. Dia mau kita seperti bukan lagi anak-anak, tapi Dia mau kita kuat. Waktunya kita yang mengembangkan sayapnya Tuhan bagi kita, supaya kita bisa terbang tinggi bersama dengan Dia. Ya, karena apa? Dia akan membawa kita. Dia akan mempromosikan hidup kita. Kendati pun di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak, saudara. Ya, apa yang sedang terjadi, semua ada maksud Tuhan. Ingat, apa yang sedang terjadi, semua ada rencana Tuhan. Kalau itu tidak diizinkan Tuhan terjadi, bagaimana Tuhan mau menunjukkan anak-anaknya harus terangkat, saudara? Saudara ingat apa yang terjadi dengan Yusuf? Bisakah terjadi itu saudara saat ini? Bisa. Apa yang terjadi dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah karena mengikuti Tuhan mereka bebas dari masalah? Tidak. Justru masalah itu terjadi saudara. Tuhan sedang mempromosikan hidup mereka saudara. Sama dengan kita yang sedang kita alami saudara. Mungkin masalah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sebab Tuhan sedang membuktikan engkau biji matanya saudara. Untuk apa? Dia menjadikan sesuatu baru saudara. Sekarang kita harus connect dengan Tuhan saudara, supaya kita memperoleh pertolongan dari Tuhan saudara. Ya, kita buka dalam Yesaya 41 saudara. Yesaya pasalnya 41 ayat yang ke-10.
Katakan saudara, pada waktu kita sedang berjalan dengan masalah yang sedang kita alami, apa Tuhan katakan melalui Yesaya? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan berkata jangan takut. Kita sedang dalam ketakutan yang sangat luar biasa, saudara. Tapi Tuhan berkata janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, ya Tuhan sudah tidak mampu lagi menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi. Bimbang, mulai ada putus pengharapan, saudara. Mulai iman kita mulai kandas, saudara. Mulai lagi tidak lagi berapa punya sesuatu dengan Tuhan lagi. Sudah mulai ogah-ogahan, sudah mulai ya udahlah Tuhan biarkan aja ini aja. Sehingga kita menyanyi, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat aku. Kita cuma bisa nyanyi itu, Tuhan kok bisa. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan sedang bilang, jalan engkau anakku. Kita sedang berserah, kita bukan duduk diam. Tapi ini waktunya kita menerobos dari apa yang kita tidak bisa. Tapi hingga kita bisa, saudara. Waktunya dulu aku tidak bisa melakukan ini, tapi saatnya ini aku harus kerjakan. Karena Yesus sedang mendorong kita. Yesus sedang berkata, engkau yang berjalan sekarang di depan, aku yang mengawasi engkau di belakang. Aku menjaga engkau keluar masuk. Aku ada bersama dengan engkau. Makanya dikatakan jangan takut. Pada waktu Tuhan mengizinkan semua terjadi dalam kehidupan kita, ada satu kata ketakutan seringkali terjadi, saudara. Sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kita sudah bingung dengan apa yang sedang kita alami, saudara. Sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan dalam satu ketakutan yang luar biasa. Kita hanya memilih berdiam. Tidak, Tuhan tidak biarkan kita berdiam, saudara. Tuhan sedang mempromosi kita, sedang mendobrak iman kita, supaya iman kita muncul seperti iman emas murni, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Karena Yesus yang akan membela hidup kita. Buktinya sampai sekarang Gahana belum aku dapatkan pembelaan itu, Gahana. Dengan percaya, dengan satu keyakinan, satu waktu Tuhan akan membela hidup kita. Tuhan akan mengangkat kita. Dan Tuhan akan mengerjakan. Sebab apa dikatakan? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan apa yang sedang kita alami, saudara. Apa yang sedang kita perhadapkan, saudara. Kita tidak bisa dan tidak mampu. Tetapi Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau, saudara. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dia akan memberikan kemenangan, amin. Dia akan memberikan itu, saudara. Tetapi yang Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia. Tetap melangkah bersama dengan Dia. Karena Dia yang meneguhkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kecewa dengan keadaan ini, saudara. Jangan pernah kecewa kalau Tuhan tidak tolong kita hari ini. Tetapi Tuhan tetap akan menolong kita, saudara. Dia akan membawa kita, saudara, sampai kita akan melihat kebesaran anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Sebab apa? Dia memperhatikan kita. Sekarang waktunya kita yang bergerak, saudara. Waktunya kita yang akan melakukan itu, saudara. Kan gitu kan? Kita kan memperhatikan orang, kita perhatikan semuanya nih. Ya, dari atas sampai bawah kita perhatikan. Gitu kan? Kita kan kalau manusia kan lebih banyak kepo-keponya ya gitu kan. Dari satu gitu, apa lagi, apa lagi, gitu kan. Semuanya kita kayaknya kepingin tahu, saudara. Sudah tahu satu, mau tahu lagi, saudara. Iya kan? Sudah tahu
Ya, kita manusia seringkali keluar masuk dalam rencana Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tidak biarkan kita selamanya seperti itu. Satu kali Dia tarik, Dia akan membawa kita masuk sampai menuju kepada kemenangan yang luar biasa, saudara. Dalam Matius 28, saudara, Tuhan sedang memperhatikan kita. Ini waktunya apa yang kita sudah terima dari Tuhan, waktunya kita mengerjakannya, saudara. Dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19, 20, saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Matius 28 ayat yang ke-19, 20 dikatakan apa, saudara? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, saudara. Tuhan sedang menyertai kita. Apa yang kita lakukan sampai hari ini, Tuhan sedang menyertai kita. Kalaupun sedang mengalami masalah goncangan iman kita, saudara, yang sedang kita alami, sepertinya kita berada di tengah-tengah lautan, ya, yang di sekeliling kita cuma ada ombak saudara yang besar, saudara. Begitu banyak yang sedang terjadi, saudara. Sepertinya tidak ada pertolongan, saudara. Kiri kanan kita melihat sepertinya tidak ada pertolongan, di depan tidak ada pertolongan, di belakang tidak ada pertolongan, saudara. Kiri kanan tidak ada pertolongan, tidak ada yang mengulurkan tangan untuk menolong dan membela kita. Tapi ingat, ketika kita angkat tangan tanda penyerahan, Tuhan turun tangan membela perkara kita, saudara. Sebab pertolongan kita datangnya dari tempat yang maha tinggi, bukan yang ada di sekitar kita, tetapi dari tempat yang maha tinggi. Engkau mengharapkan pertolongan dari manusia, kau akan kecewa. Engkau mengharapkan pertolongan dengan orang yang engkau kasih, engkau akan kecewa. Engkau mengharapkan pertolongan dengan orang yang begitu-begitu engkau mengasihi dan cintai, engkau akan kecewa. Karena dia tidak akan mengerti hatimu. Tetapi yang peduli dan mengerti hatimu hanyalah Yesus. Pertolongan kita dari tempat yang maha tinggi. Berharaplah sama Tuhan, jangan kepada manusia. Engkau akan kecewa dengan manusia. Tetapi ketika engkau berharap kepada Yesus, engkau akan menemukan jawaban yang luar biasa. Karena apa? Di ayat 20, Dia mengajari kita, dan kita mulai mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita lakukan, saudara. Dan Dia menyertai kita. Bukan hanya menyertai, tapi Dia ajari kita. Dia ajari kita sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kalau sampai hari ini Tuhan menyertai dan mengajari kita, berbahagialah kita. Sedang Dia menyertai kita, saudara. Dia tidak lepas tangan begitu saja, tetapi terus Dia mengajari kita supaya apa? Kita semakin kuat di dalam Dia, saudara. Kita tidak mencari jalan yang lain, kita tidak mencari jalan pintas, tetapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Poin yang kedua, saudara, yaitu apa? Kita adalah harta Tuhan. Saudara punya harta? Ada harta anak. Aku punya anak sebagai harta. Aku punya kekayaan ini dan kekayaan itu. Tetapi Tuhan, Dia yang menjadikan segala sesuatu. Dia menciptakan segala sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa, yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi yang Dia minta adalah kita menjadi harta kesayangannya, saudara. Ya, kita manusia kan cari yang kelihatan, benar tidak? Ya kan? Kita cari kekayaan ini, kita cari uang, kita bekerja supaya kita memiliki segala sesuatunya. Kita mengejar yang fana, saudara. Tetapi Tuhan mengejar bukan yang fana, tetapi Dia mengejar supaya kepada apa yang Dia ciptakan kembali kepada Dia, saudara. Karena Dia menjadikan kita sebagai harta kesayangannya, saudara. Seorang orang tua punya anak, merasakan punya anak, dia pasti akan jaga, ya, supaya dilihat oleh semua orang bahwa apa yang dikerjakan oleh anaknya itu terbaik. Itu karena didikan orang tua, benar tidak? Jangan sampai ada cacat dan celah.
Dan banyak orang mengagumi itu. Tapi ingat, jangan engkau kagum kepada manusia. Kagumlah kepada Tuhan, saudara. Ya, karena Dialah sumber semuanya. Ya, harapan kayak gitu, seperti itu juga Tuhan, saudara. Dia mengharapkan kita yang menjadi harta kesayangannya yang Dia jaga, saudara. Jangan sampai binasa. Lalu kalau gitu ke Hana, ya udah, aku udah usah kerjakan apa-apa. Udah, di gua aja seperti itu. Udah, hentikan semuanya. Tidak, saudara. Segala aktivitas kita bisa lakukan, tetapi hati kita tetap terkonek kepada Tuhan, saudara. Supaya Tuhan mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan. Ini yang sedang Tuhan arahkan kita, supaya kita tidak terlena dengan dunia ini, saudara. Tetapi Tuhan sedang bawa kita, dan mulai kita ingat, aku ini harta kesayangan Tuhan. Karena harta kesayangan Tuhan, Dia mau ambil kita. Di mana Dia berada, Dia mau taruh kita dekat dengan Dia, saudara. Kita punya harta, tidak mungkin kita simpan di kolong tempat tidur. Ada yang seperti itu? Ada? Bang Giel punya HP taruh di kolong tempat tidur? Enggak. Ya kan? Punya emas taruh di kolong tempat tidur? Ya, dah, kita jaga, kita pelihara, sama seperti itu, saudara. Kita ini hartanya Tuhan yang sedang Dia jaga, Dia pelihara. Supaya apa? Supaya kita ini mencerminkan kebenarannya dalam hidup kita, saudara. Ya, mari kita buka dalam Mazmur 138. Mazmur 138. Ayat ke-8. Yang akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ingat, Tuhan akan menyelesaikan apa yang kita sedang alami. Amin. Dia berkata bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bahwa Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Apa yang telah engkau tetapkan untuk aku lakukan. Tuhan sedang membela hidup kita. Supaya apa? Muncullah, saudara, sesuatu kebenaran di tengah-tengah dunia yang sedang gelap, saudara. Dunia perlu anak-anak Tuhan tampil bersinar, saudara. Untuk apa? Membawa kebenaran Tuhan, saudara. Tidak karena redup gelap sehingga dibiarkan begitu saja. Tidak. Ini waktunya anak-anak Tuhan muncul, tampil bersinar, saudara. Terangi kegelapan, saudara. Karena apa? Tuhan sedang menyediakan kita adalah harta kesayangannya. Lalu kayak gimana Hana kalau aku sudah tidak kuat? Cari orang-orang yang kuat imannya. Bersatu dengan mereka, engkau akan kuat. Jangan cari orang-orang yang lemah, engkau akan padam. Tapi carilah mereka yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Maka imanmu akan semakin tampil bersinar. Makanya dikatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Hari ini Tuhan, aku punya masalah banyak, Tuhan. Aku punya banyak sekali yang sedang aku hadapi, Tuhan. Rintangan-rintangan yang sedang aku alami, Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kalau Tuhan akan menyelesaikan bagiku, serahkan sama Tuhan. Jangan kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, ingat lagi itu perbuatan iblis. Dia nyerang kita, saudara. Dia nyerang kita, pikiran kita, saudara. Sehingga dia mengintimidasi kita, saudara. Sehingga tidak terjadi apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Tapi ketika Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, kita melangkah maju bersama dengan Dia, maka Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Ya, kita buka dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasalnya yang ketiga. Ayat 5 dan 6 dikatakan apa, saudara? Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dikatakan percayalah kepada Tuhan semesta alam dengan segenap hati. Karena dalam masa seperti ini mempercaya karena
tergores. Dengan apa masalah yang kuhadapi, masalah terus kayaknya tidak habis-habis masalah dalam hidupku. Tapi Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan, kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita seringkali menghambat pekerjaan Tuhan, saudara. Pemikiran kita seringkali menghentikan karya Tuhan bekerja atas hidup kita. Karena yang kita masuki adalah pengertian kita sendiri, bukan cara kerjanya Tuhan, saudara. Ingat, Tuhan yang sudah melakukannya, saudara, Dia akan terus mengerjakannya. Namun kenapa? Beda ya, bedalah. Kita pakai pikiran kita, kita pakai logika kita. Maunya kita kayak begini aja lah ya, seperti ini. Sudah tidak mampu soalnya, jadi kita nikung sedikit. Udah di jalan tol, saudara, kita masih cari jalan pintas. Ya kan? Di tol ada jalan pintas? Ada Bapak Ibu? Di tol ada jalan pintas? Hah? Di tol ada jalan pintas? Perhatikan dulu baik-baik. Halo bapak-bapak. Hah? Di tol ada jalan pintas? Ada kan? Nggak ada ya? Kalau kita ke Medan kayaknya ada juga jalan pintas ya. Res area. Ya kan, nikung. Ya kan? Waktu kita ketikung itu apa yang kita dapatkan? Yang ikut jalan tol ini ya. Ya, kita belajar jalan tol hari ini. Hah? Apa yang kita dapat? Istirahat. Itu kan? Kan gitu kalau Hana bawa mobil, ibu gembala bilang, Kak, ke rest area dulu, istirahat, ke toilet, gitu kan? Ya kan? Berhenti sejenak, dan di situ bukan hanya itu aja, tersedia semuanya di situ bisa dilihat, saudara. Kadang kita nikung sendiri, saudara. Banyak yang kita lihat dunia. Padahal Tuhan lagi bilang jalan-jalannya Tuhan. Kita tikung kita, saudara. Tersedia banyak di situ. Ya kan? Mau apa aja? Yang penting mandi. Ya kan? Tapi kalau kita ikut Tuhan, aduh susahnya, kapan nyampe ya? Ini masih tulisan apa nih? Tebing, aduh lamanya, ampun. Belum mana siantar ya? Belum sampai habis siantar, lama sekali. Tapi kalau kita nikung bisa cuci mata, ya kan? Ya kan Kak? Nah, ngantuk kan cuci mata lagi itu kan, supaya nggak ngantuk gitu maksudnya. Iya kan Bapak Harahap? Anda nyinggung, ya kan kemarin ngantar Gaby waktu wisuda gitu kan Bapak? Ya kan, ngantuk cuci muka dulu kan, kayak gitu. Kadang kita Tuhan izinkan, kan? Tapi justru di dalam keadaan itu kita harus memilih kayak gimana, ya kan? Kalau kita bersantai-santai, waktunya harus sampai di shelter jam 5. Karena kita berleha-leha, kita ulur waktu sampai jam 11 malam, saudara, haleluya. Sampai di rumah mengantuk. Ya kan? Karena semuanya sudah terjadwal, saudara. Kita perlu kembali melihat cara kerjanya Tuhan. Untuk apa? Melihat Dia sedang bekerja dengan luar biasa, saudara. Makanya jangan pernah kita menaruh ikut Tuhan dengan menurut kepercayaan kita sendiri, saudara. Jangan dengan pemikiran kita sendiri, saudara. Itu akan menimbulkan masalah baru, saudara, yang tidak bisa kita tuntaskan. Yang hanya dapat menuntaskan hidup kita adalah Tuhan, saudara. Makanya dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, akuilah Dia, akui terlebih dahulu. Pertama, jangan taruh pikiran kita untuk ikut Tuhan, saudara, dengan pikiran kita, saudara. Oh, nanti kalau aku ikut Tuhan, nanti begini. Jangan
itu, saudara. Tapi taruhlah kepercayaan utuh di dalam dia bahwa dia sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Dan setelah itu apa dikatakan? Akuilah dia dalam setiap tindakan-tindakan kita, saudara. Tuhan, aku mau buat ini. Tuhan berkenan enggak ya? Tuhan, aku mau kerjakan ini. Tuhan mau enggak ya? Dikatakan akuilah di dalam, dikatakan apa? Di dalam apa saudara? Segala lakumu. Artinya tanpa terkecuali, maka ia akan meluruskan. Kadang terhambat karena kita kurang melibatkan Tuhan. Kadang terhambat karena kita kurang melibatkan Tuhan, sehingga tidak lurus-lurus jalan kita. Ada hambatan, ya. Tetapi firman ini dengan satu keyakinan yang luar biasa, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita undang Tuhan dalam setiap tindakan kita, saudara. Sehingga apa yang kita rindukan hari ini, apa yang kita rindukan, saudara? Apa? Bawa sama Tuhan. Dia sedang akan mengangkat kekhawatiran kita, saudara. Dia sedang membuka pikiran kita, supaya benar-benar dia menaruh ketenangan dalam hati kita. Dengan tinggal tenang dan berdiam, dia akan melakukan perkara yang luar biasa. Karena apa? Dia sedang bekerja dengan luar biasa. Saudara, jangan pernah jemu-jemu ikut Tuhan. Jangan kita ikut Tuhan dengan pikiran kita, tetapi akuilah dia dalam setiap tindakan-tindakan kita. Maka kita akan memperoleh sesuatu kemenangan yang sangat luar biasa. Sebab dia sedang membawa kita untuk kita melihat sesuatu yang baru, yang beda, saudara. Karena dia sedang mengelompokkan hidup kita menjadi satu umat yang kudus, yang dia bawa untuk sesuatu perbedaan antara dunia dengan anak-anak Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Apa dikatakan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Katakan amin. Kita sedang dibawa Tuhan keluar dari kegelapan kita. Sekarang kegelapan sudah sirna. Sekarang sudah ada kebenaran Tuhan. Waktunya tampilkan kebenaran itu dalam kehidupan kita, saudara. Buatlah sesuatu yang beda di dalam Tuhan, saudara. Supaya apa? Dunia tahu kita beda dengan dunia, saudara. Ya, sehingga kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita sedang dibawa menjadi sesuatu bangsa yang kudus. Sehingga kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita tadi, saudara. Sebab beginilah firman Yahweh semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Kita sedang dijarah, saudara. Segala sesuatu sedang terjarah, saudara, baik rohani dan jasmani, saudara. Tetapi dikatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Saudara, jangan pernah takut. Kita boleh tidak punya apa-apa, tapi jangan biarkan Yesus hilang dalam hidup kita. Tapi jadikan Yesus seperti Tuhan menjadikan kita harta kesayangannya. Kita jadikan dia harta kesayangan